Saya boleh berdiri di tempat ini bukan karena kekuatan dan gagah saya, tetapi karena kemurahan dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk saya secara pribadi. Pertama, pujian yang dinaikkan dikatakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ya, lagu itu ya pertama kali saya masuk ke dalam ibadah sekolah minggu, ya, dimana ya tentu semua jemaat sudah pernah mendengar bahwa pada saat itu saya beragama Buddha, ya, yang dilarang oleh orang tua saya sendiri untuk beribadah sampai di bawah golok, ya. Tetapi saya bersyukur, ya, kami ya sekeluarga boleh diselamatkan. Itu yang pertama. Hari ini saya dapatkan dan saya merasa bersuka cita. Saya boleh dipilih dari sekian keluarga saya 5 bersaudara. Saya sendiri ya yang menjadi hamba Tuhan. Dan saya bersyukur, itu saya percaya itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Bukan cita-cita, tetapi itu semua karena panggilan Tuhan. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab, tidak pernah. Tetapi semua itu terjadi karena kehendak Tuhan. Dan yang kedua, saya di belakang saya tidak dapat berkata-kata lagi. Saya hanya, Tuhan terima kasih. Saya mendengar kesaksian daripada Herman tadi, membuat saya secara manusia saya tidak kuat. Mungkin Herman tidak tahu kalau Felis sebenarnya lagi sakit dia. Waktu pergi ke dokter yang pertama dikatakan dia amandel. Setelah pergi sudah minum obat itu, ya, kembali lagi dia sakit. Dia mengeluh sakit dari rahangnya sampai kepalanya. Setiap pulang sekolah dia sakit. Sebagai seorang ibu, ya, tentu saya merasa sedih, ya, karena dia mengeluh sakit, nyanyi sakit, bicara sakit, ngomong pun sakit, ya. Akhirnya saya bawa lagi ke dokter di THT, Dokter Nuti. Di sana dia bilang ini pasti kista, dia bilang, ya. Lalu kembali kita berdoa, ya, dan dirujukkannya surat untuk USG. Hasil USG itu di dalam tiroidnya itu ada kista yang sudah sebesar telur puyuh. Lalu pergi lagi, ya, dari hasil itu dipergi lagi, bawa lagi ke rumah sakit Husada. Di rumah sakit Husada pun dokter berkata harus dibiopsi. Itu ya, tadi Herman bersaksi bahwa temannya panggil Tuhan, ya. Saya mendengar kesaksian itu, saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau ingin memakai keluarga kami menjadi pelayan-Mu, menjadi pekerjaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu untuk anak hamba-Mu Felicia. Saya yakin dan percaya. Dan saya juga berterima kasih kepada jemaat yang sudah peduli, ya, bahkan mendukung doa, mendukung, mensupport kami, ya. Secara manusia pada hari ini sebenarnya saya tidak kuat, ya. Semalam saya terbangun, ya, jam 1. Saya berlutut ke hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman-Mu. Apa yang harus saya sampaikan, Tuhan? Sedangkan saya dalam keadaan secara daging saya tidak kuat, saya bilang, saya katakan. Tetapi Tuhan berbicara kepada saya, layanilah aku. Dan saya berlutut di depan sampai jam 2. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
mampukan hamba-Mu untuk nyatakan mujizat-Mu. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan setiap umat-umatnya. Karena saya dengar ya, ada yang jinak, ada yang ganas ya, tetapi saya percaya kalau Tuhan mau menyatakan mujizatnya, biarlah semua itu terjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Jadi dukunglah doa khusus untuk Felicia. Mungkin kalau saudara lihat secara mata dia tidak sakit ya, tetapi ada di dalam tenggorokannya yang sudah sebesar telur puyuh. Saya mohon dukungan doa kita semua, seluruh jemaat, untuk anak Felicia. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini saya tetap, sekalipun sedih ya, secara daging sedih, tetapi saya bersuka cita di dalam Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun itu, saya mau menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak saya. Puji Tuhan, langsung saja kita buka firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang terambil di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, mari sidang jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri semua. Saya membacakan yang ganjil, saudara membacakan yang genap. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemuliaannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bisa katakan amin? Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang sudah kita baca ya, dan saya berikan tema 3 area peperangan rohani. 3 area peperangan rohani ini ya, ada saatnya di mana ya, sepertinya saudara dan saya ditinggalkan oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak pernah ada di dalam hidup kita. Mungkin kita sudah menyembah Tuhan, mungkin kita sudah rajin beribadah kepada Tuhan, mungkin kita sudah rajin melayani pekerjaan Tuhan kesana kemari, seperti saat saya sekarang ini. Tentu saya berprotes kepada Tuhan ya. Saya berkata, Tuhan, Engkau ada, saya percaya. Saya sudah pernah merasakan mujizat-Mu ya, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami sekeluarga.
Engkau memanggil kami dengan rencanamu, ya, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu. Mungkin dalam hal ekonomi, engkau sudah berusaha, engkau sudah berdoa kemana-mana, ya, mungkin berdoa ke puncak, ya, berdoa di dalam kamar, ya, mencari Tuhan terus menerus, tetapi Tuhan belum kasih jawaban. Mungkin itu protesnya secara kita manusia, ya, bahwa aduh Tuhan di mana? Tetapi Tuhan Yesus sendiri pun mengalami, Bapak Ibu Saudara, di mana saat itu Yesus menangis. Ya, apa saudara ingat? Ya, Yesus menangis sampai mengeluarkan teluhnya seperti darah. Kayak kebudah iya, ya, karena itu juga terpengaruh oleh orang tua, ya. Saya ngintip, jadi hari Minggu itu biasa rombongan gitu ya, kalau di kampung gitu ya, rombong ngintip ya. Ngintip, ih kayaknya enak tuh, mereka tepuk tangan, nyanyi, ya, seneng. Masuk. Pertama-tama masuk, melihat-lihat dulu, ngintip, habis ngintip lihat-lihat dulu, kayak apa sih, macamnya bagaimana, ya, dapat coklat, dapat permen, seneng. Besok lagi bukan ngintip lagi, ya, lebih lagi ikut, tepuk tangan. Makanya saya dengar tadi pujian itu, saya sangat bersuka cita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Jadi anak Tuhan itu senang. Oh giranglah. Nah, senang. Waktu masuk peti nyanyi, waktu mau dikubur nyanyi, senang, bersuka cita, ya, bersama dengan Tuhan Yesus di surga, ya. Jadi 3 jurus itu, ya, yang dicobai iblis, ya, kepada Tuhan Yesus, ya, sampai detik ini juga kita dicobai. Nah, 3 jurus tersebut adalah, yang pertama, hidup hanya untuk roti. Seperti yang saya katakan, ya, ketika Tuhan Yesus sangat lapar setelah ia berpuasa, ya, pikir iblis, ya, inilah saatnya. Iblis pun berkata, jika engkau anak Allah, ya, coba kembali kepada firman Tuhan Matius 4, coba, ya, dibaca, ya. Matius 4 ayat 3, siapa tugas baca firman Tuhan pagi hari ini? Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, ya, iblis mencobai, ya, dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, iblis berkata, kalau kamu hidup pasti lapar. Yang penting cari roti nomor 1, cari Tuhan nomor 2. Kata si iblis, diputar balik, ya. Nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Maka akan ditambahkan, jangan cari Tuhan Yesus kalau hari Minggu, ya, jangan cari Tuhan, dibalik oleh iblis. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan pergi jalan-jalan, bukan tidak boleh, tapi firman Tuhan katakan, ya, kita harus cari Tuhan dahulu. Di mana ayatnya? Ada yang tahu? Yang sudah dapat boleh bangkit berdiri. Wah, ada yang tahu ayatnya? Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 3.
3, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bisa katakan amin? Amin. Nah, jangan mau ditipu oleh iblis, ya. Ya, jadi artinya jangan dibalik. Ya. Jangan nomor 1 ya cari uang. Betul kita butuh uang, tetapi sumber kekuatan, sumbernya bos kita itu adalah Tuhan Yesus. Aminnya cuma Victor. Ya. Aminnya harus kuat kalau jadi anak Tuhan, ya. Sumber berkat kita siapa? Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, begitu dahsyat, ya. Kan Tuhan inginkan setiap kita itu naik level. Amin. Besok lagi, amin. Besoknya lagi, amin. Begitu jadi anak Tuhan. Jangan sebentar on, sebentar off. Sebentar rajin, sebentar enggak. Betul apa betul Bu Yeni? Bukan Bu Yeni maksudnya. On off itu ya, benar kan Ibu Yeni berkata begitu pernah ya? Jadi anak Tuhan jangan on off. Sebentar on, sebentar off. Jangan. Sekali jadi anak Tuhan, tetap saya anak Tuhan. Jangan pernah mundur lagi. Sekali saya melayani dengan sungguh-sungguh, si A mau ngomong begini, jangan didengerin. Dengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan ingin kita menjadi ya the next level. Itu yang paling penting buat Bapak Ibu Saudara. Jangan mau dikecohkan oleh si iblis. Kita bekerja ya dari kaki sampai kepala, ya. Kalau bisa lagi kepala jadi kaki. Siang malam kita bekerja, cari uang terus. Ya, jadi dibalik. Seperti ada istilah banting tulang. Ya. Nah, kita harus mengerti firman Tuhan itu. Carilah kerajaan Tuhan. Ya, makanya jawab Yesus. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Ya. Yang keluar dari mulut Allah, ya. Kalau kita mau banting tulang ya, dari kepala ya, dari kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ya, tidak disertakan Tuhan Yesus ya, maka itu sia-sia. Oleh sebab itu ya, bahwa jangan kamu khawatir, Tuhan katakan. Jangan kamu khawatir ya. Kita boleh keluar khawatir ya, tetapi tidak berlebihan. Kita punya Yesus yang ajaib, punya Allah yang ajaib, yang sanggup membela, menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu kita jangan mau dicobai oleh iblis ya. Oleh sebab itu ya, pagi hari ini kita bersyukur. Jangan karena hal ini, hal itu, hal ono kita tidak ke gereja. Jangan. Kita harus belajar. Yang nomor 1 adalah saya mencari Tuhan. Karena saya sudah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekayaan saya. Saya tidak pernah mengandalkan kekayaan saya. Yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus. Dan saat ini dia ada bersama dengan kita. Dan dia siap ya menyembuhkan kita, memberkati kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan sampai terjebak ya dalam hal ini. Yang kedua, mencobai Tuhan. Ya, hari-hari ini ya banyak anak-anak Tuhan mencobai Tuhan. Ya. Kemudian iblis membawanya ya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ya ke bawah, sebab ada tertulis,
mengenal Engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Matius 4 ayat 5. Coba dibaca. Ya, olah-olah iblis berkata, engkau anak Allah loh. Ya, engkau pasti dilindungi sama Tuhan. Engkau anak Allah, ya. Pasti kalau kamu jatuh, ya, ditopang, nggak akan terantuk, kata si iblis, ya. Padahal ya Tuhan bilang janganlah engkau mencobai Allahmu. Ya, contoh ya pada saat di satu kampung, di satu desa, ya. Ini ada 4 gadis, ya. 4 gadis ini memang dia begitu setia, ya, menggebu-gebu. Ya, dia baru jadi anak Tuhan, ya, baru dibaptis, ya. Tetapi mengenai firman Tuhan tuh benar-benar dia lakukan gitu loh. Ya, benar-benar. 4 gadis ini baru namanya di desa tidak ada mobil begini, ya. Nah, mobil di sini kan kalau banjir aja mobil aja nggak bisa lewat kan. Nah, ini si gadis ini baru aja mendengarkan firman Tuhan, ya, bahwa ya kalau engkau mengalami satu pencobaan, ya, Tuhan katanya akan menolong engkau, Tuhan akan menyertai engkau, ya. Diaminkan itu semua, ya. Diaminkan itu, ya. Setelah itu, ya, 4 gadis ini, ya, diingat firman Tuhannya apa? Si Petrus, ya, berjalan di atas air. Kebetulan dia pulang dari KKR, ya. 4 gadis ini melewati sungai dalam keadaan yang banjir. Lalu dia ingat firman Tuhan itu, ya. Firman Tuhan berkata, kan Petrus aja bisa berjalan di atas air. Pasti kita kan anak Tuhan, kita juga bisa berjalan di atas air. 4 gadis ini berjalan, ya, jalan di atas sungai. Ternyata berwaktu dia saat jalan kelelep. Besokannya ditemukan sudah jadi mayat. Oleh sebab itu, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan kasih kita hikmat, bukan mencobai Tuhan seperti itu. Ini pernah terjadi juga di Ciledug. Mungkin pernah saya saksikan, ya. Ada seorang bapak, ya, banjir sudah tinggi, ya. Istilahnya tuh udah mau deket atap. Semua sudah mengungsi. Tinggal seorang bapak ini berkata, Tuhan beserta saya, Tuhan tolong saya. Ngapain kamu datang jemput saya? Dia katakan begitu, ya. Dia cuma tunggu Tuhan datang. Padahal, ya, penyelamat inilah yang dikirim oleh Tuhan. Dia mau lihat tuh Tuhan yang datang. Jadi dia mencobai. Akhirnya dia ditemukan meninggal. Jadi jangan saudara mencobai Tuhan. Tuhan kasih kita hikmat, ya, bukan untuk disalahgunakan, ya, cobai, ya, bukan seperti itu, ya. Sekarang banyak pengajaran, ya, bahwa kasih karunia. Kalau kasih karunia mungkin pernah dengar, ya. Sekali selamat, tetap selamat. Jadi lu mau berbuat dosa boleh-boleh aja, karena itu udah kasih karunia. Hati-hati, ya. Itu salah, itu sesat. Tuhan tidak pernah berkata betul, ya, ada kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Kasih karunia, ya, temanya kasih karunia, ya. Mereka berkata, saudara-saudara, kita sudah dapat, ya, kasih karunia. Masa Tuhan mau menghukum kita kalau kita berbuat dosa? Jadi
Yang mau berzina boleh berzina. Sekarang ada seperti itu, ya. Mau selingkuh silakan. Kok Tuhan Maha Pengampun? Ya, dipakai ayat yang memang benar, ayatnya ada di dalam firman Tuhan. Tapi itu jangan mentang-mentang kasih karunia disalah tafsirkan, disalahgunakan. Jangan ya seperti itu kita mencobai Tuhan. Pada beberapa minggu yang lalu saya di BBM oleh seorang ibu, ya, dia berkata, karena dia yang pernah saya ceritakan ini masih bersambung, ya. Ibu ini bilang, kalau kehendak Tuhan saya mau menikah. Anaknya dia umurnya sudah 26 atau 27. Anak dia yang paling besar sudah punya mantu. Ini Kristen abal-abalan, sedang saya layani. Dia BBM saya begitu. Kalau kehendak Tuhan, saya bilang, Bu, itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendakmu. Saya jawab begitu di BBM. Kehendak Tuhan itu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Itu kehendak iblis supaya keluarga kamu tuh pecah belah. Enggak, kamu nggak tahu. Dia bilang, Bu, Ibu nggak tahu kalau kehidupan rumah tangga saya begini, begono. Karena suaminya sakit gula, ya. Tentu bagi bapak ibu yang sudah menikah ngerti lah. Istilahnya, ya maaf kata, sudah tidak bisa berhubungan lagi intim dengan suaminya, dia selingkuh. Begitu ceritanya, ya. Saya bilang, saya BBM sampai udah capek 2 jam, ya. Saya bilang, begini aja Bu, itu bukan kehendak Tuhan, kehendakmu. Ibu pikirlah, saya bilang, apa kata hatimu? Saya bilang begitu. Apa kamu tidak malu? Saya bilang, enggak. Dia bilang, enggak malu. Saya bilang, kamu jalan sama gandengan bukan suami kamu. Saya bilang, bertobat Bu. Saya bilang, bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Saya bilang, ya. Akhirnya dia malu. Dia di BBM begitu, ya. Saya bilang, karena saya langsung to the point, langsung, itu bukan kehendak Tuhan. Minta doain lagi katanya biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dia mau nikah lagi sama si selingkuhannya itu. Ya, saya bilang, maaf kata, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita bukan seperti robot. Sudah jodoh diberikan seperti itu, sudah, saya bilang, jalani, bersyukur, bersukacita. Saya bilang. Lalu akhirnya dia bilang, saya akan coba. Oke, saya juga akan coba mendoakan kamu. Saya katakan begitu. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan menjamah hatimu, ya. Sekarang banyak anak-anak Tuhan yang mencobai Tuhan, ya. Karena itu kasih karunia. Kalau saya berbuat dosa, kan Tuhan Maha Pengampun. Ntar Tuhan ngampunin saya. Itu salah besar, ya. Firman Tuhan berkata, ya, jelas-jelas, ya. Bukan, ya, kan ada firman dikatakan begini, bukan engkau yang Tuhan yang memanggil Tuhan itu yang akan memasuk ke dalam kerajaan Tuhan, tetapi yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu adalah yang melakukan firman Tuhan. Amin. Yang melakukan, ya, bukan yang tidak melakukan. Jadi jangan sampai mencobai Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak
di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian perbuatan kejahatan. Ya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas ya. Dikatakan ya, oh saya rajin beribadah, tapi rajin berbuat dosa juga, rajin berzinah juga, bahkan sesama anggota gereja, ya, sempat kaget, ya, ada satu gereja dikatakan, wih, ya, singernya sama WL-nya mereka sudah punya suami, punya istri, udah punya anak, selingkuh sama singernya, WL sama singernya. Apa? Terus waktu dia meninggal, terus waktu masuk neraka, ya saya mau bertanya dulu begini, ya, orang yang disuruh enyahlah oleh Tuhan itu masuk surga apa neraka? Jawabnya keras. Masuk surga apa neraka? Neraka. Neraka. Enyahlah kata Tuhan. Tapi dia pelayan Tuhan. Waktu dia masuk surga, waktu dia meninggal, ya, dia ketemu sama si malaikat dong. Ya kan? Ini surga, ini neraka. Kata malaikat, tempat kamu di sana, di neraka. Kan firman Tuhan bukan setiap orang yang berseru, oh setiap hari Minggu saya memuji Tuhan, saya memuliakan nama Tuhan, tapi selingkuh berjalan terus, ya, bahkan sama WL-nya sendiri. Ada satu gereja yang seperti itu, ya. Maaf kata, adapun hamba Tuhan seperti itu, apa dia akan masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak. Saya mau katakan tidak. Karena firman Tuhan sudah jelas dikatakan bahwa yang melakukan kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan. Tuhan, ya, menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan lalu menikah. Itulah yang menjadi pilihan kita. Itu mau jelek, mau cakep, ya. Kadang kalau bapak kan suka bersin terus tuh, ya, bapak gembala. Duh, tar bersin, hacu, habis 7 kali. Masa saya bilang, saya mau ninggalin bapak gembala karena bersin? Misalnya, maaf ya bapak gem, ya maaf ya, jangan sampai tegang ya. Jangan seperti itu. Waktu pacaran kita harus benar-benar, ya, ini loh jodohku, ini loh, ya, yang sudah kita pilih. Tuhan kasih kehendak bebas, mau pilih yang mana, ya, mau pilih yang mana, pilih yang baik, yang menurut firman Tuhan. Jadi jangan main-main dengan dosa, ya. Roma 11 ayat 22, ya, ini adalah pengajaran, ini hanya apa? Berkat, ya, ada berkat dan ada kutuk, ya. Kita cepat saja, ya, karena Henok mau ulang tahun ini. Ya. Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ya, firman Tuhan tegas, ya, buat kita pada pagi hari ini. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu jangan yang dipegang tuh sama orang tuh, ya, kemurahan, ya. Kekerasannya tidak pernah tuh diperhatikan, digarisbawahi. Kemurahan, Tuhan itu murah, tapi tidak diperhati. Kekerasannya akan dipotong,
ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan sia-sia sampai di akhir hidup kita, ya, kita tidak masuk surga. Jadi jelas firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang ketiga, ya, 3 jurus yang pernah iblis berikan kepada Tuhan Yesus dan kepada kita juga sampai saat ini, yaitu menyembah iblis demi kekayaan. Ya. Iblis membawa Tuhan Yesus, ya, ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, serta berkata kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ya, si iblis berkata begitu. Firman Tuhannya benar apa enggak? Coba baca, ya, coba dibuka, ya, di Matius 4, ya, benar enggak? Diserahkan kepada Tuhan atau kepada iblis, ya? Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ya. Itu dikatakan, ya, suruh menyembah Tuhan, suruh menyembah iblis, ya. Banyak anak-anak Tuhan, ya, sudah ke gereja, pelayan Tuhan, masih juga menyembah dengan kuasa kegelapan, ya. Itu saat-saat ini, ya, iblis ingin menghancurkan anak-anak Tuhan, ya. Kita mau, ya, menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, ya, yang tidak menyembah kepada Tuhan, ya, tetapi kepada bukan kepada iblis, tapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang dahsyat di dalam kehidupan kita semua. Mungkin pagi hari ini agak panjang, ya, firman Tuhan, ya. Jangan sampai saudara, ya, termakan oleh jebakan si iblis, ya. Padahal Alkitab berkata, Amsal 23 ayat 4, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu. Kita kaya boleh apa tidak? Boleh, tapi jangan sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita mau benar-benar datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi kita mau menyembah kepada Allah yang hidup. Amsal 28 ayat 20b. Langsung cepat baca. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Iya, ya, tetapi orang yang ingin cepat kaya, mungkin dengan maksudnya firman Tuhan ini dengan cara yang tidak halal, ya, dengan cara istilah kasar haram, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Iya,
ya, seperti yang tadi saya katakan ya, mencari uang ya, sampai lupa waktu untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, saya dan saudara mau menjadi berkat, mau menjadi anak Tuhan. Kita tidak mau menyembah kepada iblis, tetapi kita mau menyembah kepada Allah kita yang hidup, Allah yang dahsyat. Dan saya akhiri dengan Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bisa katakan amin? Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jangan sampai kita ya tidak datang beribadah kepada Tuhan hanya karena harta dunia ya. Kita sudah jelas ya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau ya memasuki the next level, lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan Yesus ya, dengan 3 jurus yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menjadi kuat setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita mau tetap setia melayani pekerjaan Tuhan sampai akhir. Jangan mau dicobai oleh iblis. Jemaat Tuhan, bangkit berdiri.